Oke, kita cobain Honda Accord 2003 V-Engine. Ancang. Selamat sore, hari ini gue mau review salah satu mobil kesukaan gue, yaitu adalah Honda Accord 2003 Facelift V-Engine. Akhirnya mau ceritain mobil ini ke teman-teman semua. Jadi mobil ini memang mobil pakaian gue sendiri. Mobil yang mana tadinya gue beli, alasannya buat gue jual, tapi ternyata gue baper. Kenapa sih gue bisa baper? Gara-gara mobil ini. Mobil ini memang sebetulnya ya lu sering lihat lah, dan ini umum. Tapi menariknya mobil ini sudah mulai jarang di pasaran karena usianya sudah nggak muda lagi. Ini tahun 2003 ya. Kalau mobil 2003 apalagi mobil Jepang biasanya sudah termasuk udah tua, dan ini bukan hanya jarang-jarang, tapi kondisinya yang menurut gue sangat-sangat bagus banget, sangat-sangat istimewa. Kalau teman-teman nanti mau lihat, nanti gue liatin interior, mesin, semuanya gue kasih lihat. Gue ceritain sedikit, mobil ini gue beli kurang lebih belum 1 tahun. Jadi ceritanya itu gue beli mobil, tadinya gue beli buat gue pakai, buat gue beli, habis itu langsung gue jual di salah satu platform gue, yaitu Win Garage. Dan ketika pada saat gue beli, gue ngeliat mobil ini kok baper gitu kan. Waduh, udah baper. Habis itu gue ngeliat kayaknya sayang nih kalau misalkan mau dijual lagi, mending gue pakai. Jadi setelah akhirnya gue lihat, gue cobain segala macam, akhirnya gue memutuskan untuk akhirnya pakai aja deh mobil ini. Dan akhirnya banyak hal-hal yang tadinya gue pikir mobil ini biasa aja, ternyata sangat luar biasa. Yang pertama adalah mesin. Mesinnya ini dia pakai V6 ya, V-Engine dengan kapasitas 3000 cc dan HP-nya itu 200 HP. Sangat-sangat luar biasa menurut gue untuk mobil Jepang, ditambah dia tarikan depan, dan mobil ini kondisi yang sangat prima, sangat bagus. Makanya gue langsung jatuh cinta. Bicara eksterior, jadi yang bedanya eksterior sebelum pre-facelift sama facelift itu nggak jauh beda sebetulnya. Cuman hanya di bagian fog lamp. Jadi kalau yang facelift itu sudah ada fog lamp, ya memang nggak banyak sih perubahannya. Lampunya pun masih sama, grillnya juga masih sama. Terus kalau di sektor bagian luar juga semua hampir sama. Yang membedakan adalah facelift kalau dari tampak depan itu dia ada fog lamp. Yang selanjutnya, karena memang mobil ini cc-nya 3000, perbedaannya selain daripada di mesin ada di bagian dalam. Nanti gue ceritain. Nah, mobil ini tahun 2003 facelift 3000 cc tapi nggak pakai sunroof. Tapi ada juga perbedaannya sama yang sunroof sama punya gue. Kelebihannya gue cuman electric seat. Jadi kalau misalkan yang sunroof itu nggak electric seat yang seperti bisa maju mundur, atas bawah segala macam. Kalau ini sudah full, bisa semua. Sisanya semua sama. Yang ditambah kondisinya menurut gue ini sangat-sangat istimewa menurut gue. Jadi mobil ini karena facelift, bedanya di mana sih? Salah satu yang membedakan adalah di bagian depan. Memang nggak terlalu banyak. Yang bedanya adalah dia punya fog lamp. Jadi cuman bagian depan penambahannya aja di facelift. Kalau bagian samping kiri hampir semua sama. Jadi memang perbedaannya kalau V-Engine itu hanya di mesin, sama nanti ada di bagian interior. Terus juga ini karena gue suka, ini udah kalau 3000 cc ini udah bautnya udah 5.
Ini yang gue suka. Jadi nggak perlu bubut-bubut lagi. Kalau zaman dulu tahun 2000-an awal, gue ingat main mobil harus bubut buat bisa pakai pelek pilihan banyak. Tapi kalau ini sudah bot 5, tapi juga gue nggak ganti pelek kayaknya. Mobil ini enak banget buat dipakai, jadi standar aja. Dan kondisinya yang bikin gue senang adalah mobil ini dia punya list bumper di sini. Dia natnya masih pada lurus. Terus sudah gitu inner fender di dalamnya juga masih pada utuh. Jadi nggak ada bekas-bekas dia pendek atau pakai velg besar apa segala macam. Itu yang gue suka. Lalu bagian sininya juga masih pada bagus, utuh, karet-karet semua, tidak ada yang sobek ataupun kebuka, semuanya lempeng. Dan ini catnya full original. Yang nggak original cuman ini dong. Jadi boleh bilang 98% cat ini masih full original. Ini doang nih yang udah pernah kecat, yang udah pernah ke-repaint. Gak apa-apa lah ya kalau cuma ini doang, sisanya semua original. Kalau tadi bagian samping perbedaannya cuma hanya di velg, sisanya semua sama. Jadi velgnya itu ukurannya juga masih sama. Modelnya gue suka dan bautnya udah 5. Terus kalau di bagian belakang, yang paling berasa itu adalah knalpot bawahnya. Itu ada 2. Tuh, ya kan? Knalpotnya ada 2. Itu yang bikin membedakan mobil ini cc-nya 3000 apa yang 2000 gitu. Jadi ini yang paling gue suka. cc-nya 3000, tenaganya kenceng, tampilannya beda, dan dipakainya nyaman. Gitu dong. Oke, boleh joget. Nah, interior yang paling penting nih buat gue. Ya kayaknya sepakat ya sama gue kalau interior tuh hal yang paling penting. Kenapa gue ngambil mobil ini, dan memang mobil ini punya kelebihan dari sisi interiornya juga. Selain tadi yang gue ceritain eksterior, mesin, terus juga interior. Interiornya kalau gue lihat, waduh, ini bener-bener, ini masih polos lah. Kalau istilah orang masih lugu lah. Belum capek dia kerjanya. Terus juga bagian, interiornya, gue suka sih sama interior mobil ini. Terus pencetannya juga udah banyak kayak gitu. Yang gue ganti cuman ini doang nih, head unit. Karena ini menurut gue ya karena gue ngejar ada bluetooth lah apa segala macam. Terus juga ini juga masih pada bagus ya kan. Tuas maticnya juga masih pada bagus, belum ada yang luka-luka. Terus ini juga masih pada bagus, belum ada yang baret-baret. Terus setir apa segala macam, terutama joknya nih men. Aduh gila, nyari jok kayak gini sih susah banget ya. Aduh bawaannya kayak kalau udah megang, aduh rasanya gitu. Enak banget lah pokoknya. Itu akhirnya gue memutuskan untuk akhirnya gue pakai mobil ini aja deh buat gue setiap hari pakai. Karena kalau gue harian pakai BMW kan juga kayaknya nggak mungkin ya. Mendingan pakai ini meskipun 3000 cc juga nggak irit-irit juga, cuman ya dibilang boros sesuai lah, sampai 39 hampir-hampir mirip. Oke, kita cobain Honda Accord 2003 V-Engine, ancang. Nyobain Accord 3000 V-Engine. Yang beda adalah gini. Jadi gue pernah nyobain mobil ini punya saudara gue. Dulu tuh kalau nggak salah dia juga tipenya build up, cc-nya 2000. Kalau nggak salah yang CKD kan 2300 apa 2400 ya kalau nggak salah. Ya dua itulah pokoknya. Kalau yang ini kan 3000. Jadi perbedaannya sebetulnya kalau dari interior itu nggak juga beda jauh. Kalau climate controlnya sudah pencetan juga sama. Terus speedometernya juga sama. Terus kalau setirnya juga sama. Semuanya hampir sama. Yang beda itu cruise control. Jadi di sini ada cruise control di setir ini. Jadi kelebihannya juga ya cruise control memang kalau bicara masalah mobil Eropa kayaknya sudah di bawah tahun 2000-an kalau nggak salah sudah banyak yang pakai cruise control. Mercy, BMW mungkin sudah pakai cruise control. Tapi rasanya di mobil Jepang ya
nggak banyak sebetulnya yang setahu gua. Nah, ini sudah ada cruise control di tahun 2003, yaitu di mobil Honda Accord ini. Terus lalu ya sama nih, bukannya di sini locknya apa segala macam. Unix memang si Honda dari dulu. Ya Cielo, Accord Maestro juga di sini ya. Terus cara posisi bawanya mobil ini cukup enak. Jadi mobil ini memang karena memang ini mobil Jepang, jadinya karakternya dia agak tinggi dibandingkan Eropa ya. Kalau Eropa kan joknya bisa sampai bawah. Kalau Jepang itu rata-rata yang gue tahu joknya agak tinggi. Jadi posisi bawah kita tuh lebih tinggi dibandingkan si dashboard. Dan dashboard ini kan masih di bawah gitu. Pandangan kita juga luas dan legroomnya juga enak buat orang-orang kayak gue, orang-orang gemuk. Enak, joknya juga enak, empuk juga. Terus di bawah juga kaki ya leluasa juga. Terus kabin itu kalau Honda Accord ya, karena memang Honda Accord ya, jadinya lebih sedikit kedap dibandingkan Honda Civic, itu sudah pasti. Cuman memang Honda manapun yang gua rasain sih, suara ban itu masih ada terasa gitu, beda sama mobil Eropa ya. Ya kita bicara masalah Honda karena memang bokap gue dulu senang Honda juga ya, dari dulu pakainya Honda, jadinya banyak mobil yang memang gue cobain dari kecil tuh memang Honda rata-rata ya. Terus juga kalau bicara tenaga nih, nah tenaga mobil ini yang paling gue suka karena V-engine, tenaganya mungkin banyak lebih di atas, tapi bawahnya juga kenceng. Mobil ini sering gue coba lari, wah enak banget nih gue tarik. Wah, apalagi habis tune up lagi, enak banget. Mobil ini gue coba kemarin ke Jogja juga, di Cipali. Ya mudah buat lari, itu mudah sekali karena memang tenaganya besar banget. HP-nya aja 200. Jadi gue sih puas sampai saat ini dengan pakai mobil ini, sangat-sangat puas. Apalagi mobil ini kan harganya nggak gitu mahal men, betul nggak? Itu yang juga paling gue suka. Jadi selain daripada harganya juga nggak gitu mahal, tenaganya enak, nyaman juga, buat dipakai hari-harian juga enak. Kaki-kakinya nyaman, jok belakang juga kalau misalkan istri gue sama anak gue naik merasa lebih enak apa segala macam ya, karena memang gue suka karakter mobil yang cc-nya besar, itu udah pasti. Kedua, yang wheelbase-nya panjang apa segala macam. Dan Accord ini salah satu mobil yang saat ini gue sukain. Oke. Ya. Ayo kita cobain BMW M. Langsung kita coba. Dah. Ngomong mulu, enaknya makan. Nah, ini makanan, wah, enak. Jadi ini dari Win Kitchen. Kotak, ya seperti gini, dia kecil. Isinya favorit gua. Gua suka makan dari Win Kitchen tuh. Dia tuh banyak menunya. Jadi lo tinggal lihat kalau misalkan follow Instagramnya Win Kitchen. Ini makan salted egg ya. Ini makan paling gue suka sekarang di Win Garage. Tadinya kan gue mentai, cuman Win Garage, Win Kitchen, maaf. Jadi ini salah satu favorit gue juga setelah mentai. Ini salted egg, ini kita coba. Ini enak banget, sumpah. Hari ini aja gue udah pesen 2.